Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Gak bosan-bosan ya melalui online. Tapi kita mau bersukacita sore hari ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sore hari ini, Kak Tata mau kita berdoa dulu sebelum kita memulaikan ibadah ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Sore hari ini kami mau datang beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada yang kangen Kak Tata enggak? Kak Tata kangen sekali sama adik-adik yang di rumah. Semoga dengan waktu yang cepat Tuhan izinkan kita bertemu ya secara langsung. Sore hari ini ayo kita bangkit berdiri. Kita mau joget. Kita mau nari untuk Tuhan. Oke? Musik! Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya,
Puji Tuhan, semua sukacita ya, semua bergembira sore hari ini. Dan silakan duduk adik-adik, kita mau siapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Mary. Selamat sore anak-anakku terkasih, selamat kita berjumpa lagi dalam satu ibadah sekolah minggu yang begitu indah. Walaupun kita ibadah dari rumah ke rumah, tapi Tuhan Yesus ada bersama kita. Sudah siap-siap anakku tersayang? Siap Alkitab, siap buku tulis, siap pulpen ya. Kalau ada mamanya, suruh mamanya duduk bersama-sama. Puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberkati Tuhan dengan pujian kita. Ini saatnya kita mau minta berkat dari Tuhan, dari firman-Nya. Adik-adikku yang tersayang, apakah adik pernah menolong seseorang, membantu seseorang? Tentu kita harus, anak Tuhan harus siap menolong. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul menolong sesuai kebutuhan. Di mana itu terjadinya? Di Kejadian. Buka Alkitab di mana Kejadian? Di Perjanjian Lama. Itu Kejadian 29 ayat 1 sampai 20. Kita baca pelan-pelan ya. Sudah siap? Ya. Di sana tertulis Yakub di rumah Laban. Siapakah Yakub itu? Kita pasti ngerti, tahu siapa, anaknya siapa ya. Ayat 1. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, dilihatlah ada semua sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring, berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub pada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi kata mereka kepadanya, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Ingat ya, Laban adalah cucunya Nahor. Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat, tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan bernama Rahel. Ingat ya, Rahel ya. Ini banyak sekali tokoh-tokohnya kita dengar ya. Dari Yakub, Laban, Rahel. Selanjutnya kepada mereka, selamat, celaka ini selamat, katanya ya. Rahel lalu tibalah situ datang anak perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum terkumpul, barulah batu itu digulingkan dari sumur dan kami memberi minum kambing domba ini. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya.
Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Lalu Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel sebab ia tahu berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada pada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, kita sudah sama-sama baca. Ya puji Tuhan, ini cerita dah bagus sekali. Ya, tentang kehidupan satu keluarga, baik pamannya semuanya, ya keponakannya, dari Yakub sampai pada paman Laban, pada Rahel, ya, bahkan mereka ini adalah penuh kasih, menolong sesuai dengan kebutuhan. Yakub sedang berjalan membawa bekal dan sampailah ia di mana tadi katanya? Di Haran. Di sebuah padang rumput ada sumur besar. Ya, waktu siang banyak gembala-gembala berkumpul, mereka membawa banyak domba untuk memberi domba minum. Tetapi mulut sumur itu terlalu besar, tertutup dengan batu besar. Ya, jadi mereka harus bersama-sama menggulingkan batu besar itu. Nah, bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu harus bersama-sama. Ya, Yakub datanglah ke sumur yang besar itu. Di sana ia bertemu dengan para gembala. Apa yang dikatakan Yakub kepada para gembala? Yakub bertanya kepada gembala itu, apakah Laban tinggal di sekitar sini? Nah, itu ayat berapa tadi itu? Ayo, siapa ingat? Lihat Alkitabnya. Ya. Jawab gembala itu, ya Laban tinggal di sekitar sini, tempat tinggalnya dekat di sini nih. Nanti lagi sebentar anaknya yang perempuan akan datang. Siapa tadi namanya? Ayo. Rahel. Kemudian tunggulah di sini katanya ya, gembala yang satu itu. Aku bercerita kepada gembala itu. Yang bertanya, ya sini dia tinggal. Tunggu aja di sini lagi sebentar, nanti Rahel anaknya akan datang kemari untuk memberi dombanya minum. Yakub senang sekali. Dia menunggu dengan sabar. Kita mau anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang sabar. Kemudian, tak lama kemudian datanglah seorang perempuan cantik. Membawa dombanya, ada yang besar, ada yang kecil. Perempuan itu adalah Rahel. Nah, tadi Rahel anaknya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Bagus, anaknya Bapak Laban. Rahel mau memberi minum domba-dombanya, tetapi ia tidak dapat menggulingkan batu besar itu. Yakub segera menolong Rahel. Dengan kedua tangannya, Yakub berhasil menggulingkan batu yang besar itu. Lalu Yakub menolong Rahel memberi domba Rahel untuk minum. Rahel senang sekali, ya, dan berterima kasih kepada Yakub. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah ditolong orang, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut katanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segera Rahel kembali ke rumah ayahnya dan menceritakan perjumpaannya dengan Yakub. Perempuan ya itu berkata kepada ayahnya, bercerita dia siapa yang ketemu tadi di sumur sana. Ya. Akhirnya mereka menyambut dengan penuh haru, gembira bahwa Yakub itu adalah keponakannya Bapak Laban.
Dan mereka mengajak Yakub tinggal di rumah Bapak Laban selama berapa yuk? 1 bulan. Ingat, Yakub menolong Bapak Laban memelihara kambing dombanya. Ya, jadi kita memberi ya pertolongan pada orang lain dengan penuh kasih. Mereka saling tolong menolong serta ya setia dengan apa yang dikerjakan. Yakub senang sekali dia bekerja dengan rajin karena dia sudah ditolong sama Bapak Laban pamannya untuk tinggal di rumahnya selama 1 bulan. Bapak Laban juga menolong Yakub dan Yakub juga menolong Bapak Laban dan Bapak Laban memberi upah kepada Yakub. Sejak Yakub berjumpa dengan Rahel, Yakub senang pada Rahel dan meminta pada Bapak Laban agar dapat menikah dengan Rahel. Bapak Laban tidak keberatan. Ya, dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub bekerja selama 7 tahun. Ya, karena apa? Karena ingin dia mendapatkan Rahel yang cantik ini. Ya, Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin. Demi apa? Demi untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya dengan kasih kepada Rahel. Jadi anak-anak yang tersayang, Yakub dan Bapak Laban saling memberi bantuan sesuai kebutuhan. Apa maksudnya? Menolong tanpa membuat orang yang kita tolong menjadi malas dan bergantung terus dengan pertolongan yang kita berikan. Nah, anak-anak yang tersayang, saling membantu adalah hal yang sangat baik. Karena kita adalah anak Tuhan Yesus kasih, kita juga harus punya kasih. Ya? Jadi, kita menolong itulah sangat baik. Misalnya, apa di rumah yang dapat kita lakukan? Kalau papa kita baru pulang bekerja, lalu dia minta minum, apakah kamu akan memberi? Ih, bagus, anak sekolah minggu hebat. Cepat diambil air minum. Pak, ini air minumnya, Pak. Papanya senang sekali. Nah, ada lagi. Kalau mama sedang masak, kalau adik menangis, apa kamu dapat menolong? Betul. Ajak adik main. Ya, ajak dia menyanyi pujian. Ih, hebat kamu anak sekolah minggu. Dapat menolong mama di rumah. Demikian juga kalau kita melihat, ya, ada teman kita yang terjatuh. Apa yang dapat kita lakukan? Jangan ngejek dong. Ukur kamu jatuh, jangan. Kita dekatin dia. Mari, saya angkat, ayo jalan yuk. Oh, ayo ke rumah saya, nanti saya kasih obat merah. Bagus anak sekolah minggu. Karena kamu sudah apa? Sudah menjadi anak yang manis. Kamu dengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, bukan hanya ya, tapi kita mau melakukan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kehidupan kita. Ya, pinter anak sekolah minggu. Nah, jadi mari kita saling mengasihi, saling membantu, bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sungguh sangat berguna. Menolong sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kasih jauh lebih bermanfaat dan berguna. Baiklah, supaya kita terus ingat pentingnya menolong sesuai kebutuhan, mari kita hafalkan ayat mas kita. Ayo, buka sekarang di Perjanjian Baru. Mana tempatnya Galatia? Anak hebat tahu di mana tempatnya Galatia. Galatia 6 ayat 2. Demikian ayat mas kita pada sore hari ini. Simpan dalam hati, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayo lagi sekali. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sudah hafal semuanya?
Ya, hafal. Mamanya ada di sana, papanya di sana juga hafal ya, Ma. Hafal ya, Pak. Supaya kita menjadi saluran berkat. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tutup Alkitabmu, ya. Catatannya jangan lupa. Oh, Marko ada di sana. Kalau Marko ke sekolah minggu besok, Tante Mary tetap tanya. Ya, kamu orang hebat. Ya, sebelum Tante Mary tanya, kamu sudah jawab. Puji Tuhan, diberkatilah kamu Marko. Moses juga pintar dia, ya. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan kita tanam dalam hati kita, pikiran kita, dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mau jadi anak terang, dan kita mau jadi garam, supaya orang di sekitar kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, menolong sesuai dengan kebutuhan. Tuhan sering menolong kita. Apakah adik-adik sering menolong? Harus ya, karena menolong itu adalah kasih daripada Tuhan yang diberikan setiap kita untuk kita merasa ibah kepada orang lain. Dan saatnya kita mau menyanyi lagi. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian lagi sore hari ini. Musik. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih itu indah adik-adik, mari kita saling menolong ya. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau
minta doa berkat supaya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Nanti doa berkat dipimpin oleh Tante Mary. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tidak boleh ribut ya, kita mau berdoa. Kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, agar kami menjadi berkat di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, bahkan Tuhan Yesus, musik juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anakku kasih terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.